Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muslim. Utawi iki bab nerangaken tata kramane adus ramas atau adus di mandi menghilangkan hadas besar. Faida asobat mongko tetkalane ngenani kaing sira apa janabatun janabat ketika kalian mengalami janabat atau menanggung hadas besar minik dilamin saking ngimpi metu mani awakoin utawa jima keluar mani baik jima atau tidak, bermimpi atau tidak, itu kalau keluar mani itu berarti menanggung hadas besar. Walaupun mimpi tapi terbukti keluar mani, ini juga menanggung hadas besar. Awikoin bukan wakoin, awikoin utawa jima berhubungan atau bersetubuh baik keluar sperma maupun tidak. Fa ahmil mongko nggawa sira al inaha ing wadah minal muktasili saking nggon adus. Maka siapkan tempat air untuk mandi. Sebelum mandi wausil lan masuhono sira yadaika ing tangan loro ira awalan ing dalem kawitane talatan halih ambal kaping 3. Wa azil lan ngilangono sira ma ing barang ala badanika kang tetep ing atase badanira min qadarin saking reget utawa kotoran. Sebelum mandi sudah disiapkan air di wadah untuk mandi. Sebelum memulai mandi, cucilah kedua tanganmu, dicuci 3 kali. Setelah tangan dicuci, tangannya bersih dan suci, maka ketika tangan ini masuk di tempat air yang suci, tidak akan merubah status air. Karena air suci itu bisa berubah, namanya taghayyur, air yang berubah. Kalau berubah itu tidak mempengaruhi sifat-sifat najis, ya. Sifat najis itu ada 3 rasa warna bau. Jadi ada air terkena air lebih dari 2 kula, kemudian terkena najis. Kalau tidak berubah 3 sifat ini, maka atau salah satu dari sifat ini, maka tidak menjadi najis. Misalnya kejatuhan atau terkena najis, kemudian warnanya menjadi berubah, najisnya hitam, airnya kok menjadi hitam, ya, maka ini di samping berubah juga menjadi mutanajis, dan najis menjadi najis, ya. Ini namanya air suci kena najis, mutanajis. Atau warna rupanya, warna rasanya, ya. Misalnya kotoran itu warna rasanya pahit, kemudian air itu sebetulnya bening. Tadi tawar, sekarang menjadi pahit karena terkena najis. Nah, itu namanya menjadi mutanajis. Atau bau, misalnya baunya busuk, tadi nggak berbau, airnya tetap bening, rasanya tetap tawar, tapi baunya kok busuk. Nah, berarti air ini telah terpengaruh oleh sifat najis, maka airnya menjadi mutanajis.
najis dan tidak bisa dipakai untuk sesuci. Kemudian kalau terkena benda yang tidak najis, ya, kalau dua kula tetap normal. Air tidak najis tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci, misalnya air mustamal. Kemudian air kelapa, ya, kemudian wedang kopi, teh, ya, sprit dan lain-lain yang sudah menjadi nama lain, air yang sudah berganti nama, ya, itu masuk ke air yang lebih dari 2 kula. Ya, ini tidak menjadi najis karena memang yang masuk bukan air najis. Kalau mempengaruhi sifat air, maka hanya akan mempengaruhi status air menjadi berubah tagoyur. Mang gak legi saiki kesoan sprit malih legi, ya ini nggak bisa dipakai untuk bersuci karena malih legi. Kalau tetap tawar seperti biasa, ya bisa dipakai untuk bersesuci. Atau memang airnya air najis, walaupun bening, tidak berbau, ya rasanya juga tawar, tapi memang asli najis. Misalnya ada orang yang kencingnya bening, ya nggak pesing, ya rasanya nggak sepet, nggak asin, seperti air biasa, tapi kok kencing, ya itu berarti sudah air najis. Jadi kalau melihat air itu harus dilihat sifat-sifat dari air itu sendiri. Kalau sudah ada airnya suci, tangan suci, kemudian tangan masuk ke kolam air, ya nyibu, nah, ini nggak apa-apa, karena memang airnya sudah lebih dari 2 kula, kemudian tangan kita juga suci. Baru kita hilangkan benda-benda yang mempengaruhi tembusnya air ke kulit, ya, mulai dari najis maupun kotoran-kotoran lain. Ya, ono najis-najis dihilangi, disirami, oleh ono cat, ya misalnya, atau benda-benda yang menempel yang mengandung minyak, ya, kemudian isolasi, lem dan lain-lain. Ini kalau mau mandi besar atau kalau mau wudhu, bagian-bagian wudhu yang akan terkena air harus dihilangkan dulu benda-benda seperti itu. Ya. Jadi kalau mau wudhu atau mandi besar, benda-benda yang menghalangi tembusnya air ke kulit ini harus dihilangkan. Ya, ya santri atau siapapun ngingu kuku nitowo itu setiap mau mandi harus dilihat di bawahnya ada hitam-hitam kotoran, itu harus dihilangkan dulu. Ya, kalau tidak, kebetulan kotoran itu berupa najis atau mungkin berupa benda yang berminyak sehingga air nggak bisa tembus ke bawah kuku, maka wudhunya tidak sah, mandi besar pun tidak sah. Maka yang paling aman ya mengikuti Rasulullah. Ya walaupun memelihara kuku panjang boleh, tapi Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Ya paling panjang seminggu sekali dipotong habis, maka disunahkan bagi kita untuk tiap hari Kamis maupun Jumat pagi ini memotong kuku. Sehingga kalau seminggu itu ya tidak berpotensi untuk ya menjadi penyimpan kotoran atau penyimpan najis. Bayangkan kalau tangan kiri kukunya dipelihara panjang. Padahal zaman kalau istinja dari membuang air besar itu kan pakai tangan kiri. Dikerawui ada bagian dari
kotoran najis itu yang tertinggal di bawah kuku. Nah ini menyebabkan wudhunya nggak sah. Kalau mandi rusak pun tidak sah. Makanya harus dibersihkan. Ya. Ya, yang paling mudah ya kita ini mengikuti sunnah Rasul. Ya, kalau Nabi mencontohkan paling panjang seminggu dipotong lagi habis, potong lagi habis. Ya, itu lebih mudah, tidak meragukan. Tapi nak sampai ngingu kuku dawa, ya, ya memang boleh, tidak dilarang. Tapi karena kita butuh setiap saat untuk wudhu, sampai kudu teliti betul. Delok isih, bila perlu boleh jodek wasodo siap-siap ya. Nanti kalau ada ireng-ireng dicucikan dulu, dibersihkan dengan jodek mau ya, dengan lidi atau apa sampai bersih ya, baru memulai wudhu. Wudhu pun air harus bisa masuk di bawah kuku. Ini resiko dari orang yang tidak mengikuti sunnah. Itu lebih sulit. Ya boleh, tapi lebih beresiko. Gitu. Setelah badan kita, seluruh badan ini bersih ya dari kotoran maupun najis, baru memulai dengan watawadok lan wudu osiro kama kaya barang sabako kang wis dhisik apa wudu ka wudu ira li sholati krana salat ma'ajami ida awati sartane maca sekabehane pira-pira donga. Ya, jadi setelah bersih seluruh badan, sunnahnya sebelum wudhu, sebelum mandi besar itu wudhu dulu, seperti wudhu yang kita pelajari sebelumnya, sampai dengan doa-doanya. Tetapi ya tidak seluruh basuhan itu diselesaikan waktu itu. Wa akhir lan ngakhirno sira ghusrari jalaika ing masuhi sikil loro ira kaila yudia supaya ora nyak-nyakaken sira kaila yudia supaya ora kesio-sio palmahu banyu ya. Basuhan kaki tinggal dulu, yaitu untuk basuhan terakhir setelah mandi. Kenapa? Ya kalau sudah dibasuh kemudian ya nanti basuh lagi kan sia-sia basuhannya. Ya. Atau nanti mesti terkena air lagi. Kemudian kalau wudhu terus kita ngosok iawak, ya, ini kan batal lagi. Ya maka tadi itu ya wa azil ma ala badanika min qadarin, hilangkan dulu najis-najis kotoran-kotoran di badan ya. Kucing wayai dijenggol najis itu jadi apa itu aurat mughalladho. Ngerti aurat mughalladho? Aurat itu yang bagian badan yang perlu ditutup, mughalladho itu yang terberat, yaitu yang membatal bagian badan kita yang ketika kita sentuh dengan telapak tangan menjadi membatalkan kemaluan, kemudian ya kubul dubur itu disabuni, sadurunge sabuni dulu. Engko gak usah nyabun, gak usah ngosok induk kuno. Ya, sehingga wudhunya nggak bakalan batal karena kita nggak menyentuh bagian badan yang membatalkan kita sendiri. Kemudian juga jangan kentut, ya. Engko tengah-tengah atus mari wudhu dulu, tengah-tengahnya mandi kita kentut ya wudhu lagi, wudhu ya kita mulai mandi lagi. Atau mungkin selesai mandi sudah mau basuh kaki, batal wudhu ya wudhu lagi. Tapi andai kala tidak batal, maka basuhan terakhir dari mandi itu sudah masuk ke bagian akhir membasuh kaki. Jadi zaman adus besar itu kalau dimulai dengan wudhu, maka basuhan terakhirnya yaitu membasuh kaki dari wudhu. Itu ketika kita mandi itu sudah sekaligus atau otomatis sudah menjadi ya basuhan wudhu.
mesti wudunya katut ya. Jadi kalau sudah mandi besar dari awal sudah dimulai dengan niat wudu ya, kemudian nyirami awak, mandi keseluruhan badan terkena air, maka wudunya sudah katut dimandi itu. Ya, gak perlu lagi niat sikilku iki tak isui meneh digawe memenuhi syarat napa iku membasuh kaki. Tak perlu seperti itu. Selesai mandi, selesai wudunya. Asal ketika mandi tidak menyentuh bagian badan kita yang membatalkan wudu, yaitu kubul dubur. Selesai faida farokta mongkot kane wis rampung sira minal wudu saking wudu. Setelah selesai melaksanakan wudu dengan doa-doanya, Pasuba mongko ngesokno sira almaa ing banyu ala roksika ing ngatasi sirahira salatan haliambal kaping 3. Wa anta hale utawi sira iku nawin wong kang niat roh al hadasi ing ngilangaken hadas minal janabati saking jinabat atau minal janabati saking janabah. Nah, sekarang sudah memulai mandi, itu mandi sunnah maupun wajib. Sunnahnya yang disiram pertama kali adalah bagian kepala. Disiram 3 kali sambil menyiram kepala, kita niat menghilangkan hadas besar dari jenabat, dari haid, dari nifas, dari wiladah, ya, dan seterusnya. Kalau jenabat itu hadas besar yang disebabkan oleh keluar sperma atau bersetubuh. Ya, kalau mandi besar dari selain jenabat berarti mandi besar untuk mensucikan haid, nifas, wiladah. Sambil niat, kalau bahasa Arab ya nawaitu ghuslan lirafil hadasil akbari ya. Kalau janabat minal jabati dan seterusnya. Kalau tidak, niat kita menghilangkan hadas besar ya. Summa ala sikika mongkonuli nyiram ing atase sesigar ira atau separo ira al aimani kang Salasan hal yang kaping 3, kemudian membasuh bagian badan yang kanan, ya, sebelah kanan 3 kali. Summa alal ainsari mongko nuli basuh ing atase bagian badan kiwa salasan hal yang kaping 3. Ini mulai mandi yang sunnah ya tertib ya, kemudian praktis, kemudian ya kalau dalam bahasa Arabnya mengikuti sunnah Rasul ya. Adus itu mengikuti sunnah Rasul, nyiram sirah dulu, nyiram kepala 3 kali, kemudian nyiram bagian badan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Selesai itu wadeluk lan ngosok ono siroma ing barang akbala kang ngono ngarep apa mami badanika saking badanira wa malan bagian badan adbara kang ngono mburi apa baru menggosok bagian badan kita depan dulu, kemudian bagian belakang. Wa khallil lan nyelan-nyelanono sira syahra roksika ing rambute sirahira walihiyatika lan jenggotira. Wa ausil lan nekakno sira almaa ing banyu ila maati fil badani maring pira-pira lempit-lempitane badan. Wa manabiti syahri lan nggon cukule rambut ma tegese barang khofa kang arang apa mamindu saking syahri wa malan barang katupa kang ketel apa. Beda dengan ketika berwudu. Laki-laki ini kalau wudu ya jenggotnya kok tebal, lebat
ya, jenggote ketel, ukuran ketel atau jarang itu kalau orang jarak pandang orang berbicara, ya misalnya orang bicara itu standar 1 meter, didelok toko cedekan 1 meter itu kok jenggot itu kulit, ya kulit di dalam jenggot kok nggak kelihatan, berarti ukuran jenggotnya lebat. Kalau kelihatan kulitnya itu berarti jenggotnya jarang-jarang. Ya. Jadi kalau mandi besar ini harus dibasuh tembus kulit, bukan hanya rambut di luar, tapi wudhu hanya dibasuh di luarnya sudah sah. Ini jenggot. Ini bedanya apa itu wudhu dan mandi besar. Jadi jenggot yang lebat, rambut yang lebat, yaitu rambutnya terkena air, kulit ya tempat tumbuhnya rambut itu juga harus terkena air. Wahdar lan wedya sira antamusa ing yen to nyenggol sira zakaroka ing kemaluan ira ba'dal wudu ing dalem sause wudu. Karena tadi dimulai dengan wudu, ya, maka ketika mandi ya dijaga hati-hati jangan sampai menyentuh kemaluan, ya kubul maupun dubur. Jeleknya pun nggih kono ya apa? Ya sebelumnya disabun dulu, ya supaya bersih dan suci. Kemudian baru wudu. Nah nanti kalau waktunya pun kosokan nggih kono aja disenggol. Fa in asobat mongko lamun ngenani ing zakaroka apa ya duka tangan nira fa'id mongko balenono sira al wudu'a ing wudu. Ya kalau tersentuh maluan ya wudu lagi. Wal faridatu utawi fardu min jumlati dzalika saking jumlah mengkono-mengkono mazkur perkara-perkara yang disebut di depan kulihi sekabehane dzalik. Jadi sini apa itu fardunya apa dalam wudu itu iku an-niyatu niat wa izalatun najasati lan ngilangaken najis wa abul badani lan ngemeratani badan bil ghusli kelawan waswan. Wa fardul iki fardunya mandi besar. Wong apa wajib fardune mandi besar itu 1 niat, 2 menghilangkan najis, 3 meratakan air suci ke seluruh tubuh. Wa fardul wudu'i utai fardune wudu iku ghuslul wajhi masuirai wal yadaini lan masui tangan loro. Sampai di mana ma'al mirfaqo ini sartani sikute karo. Jadi bagian wajah seperti yang kita terangkan ya bab wudu, bagian tangan yang perlu dibasuh juga. Wa masku badiroksi lan musab sebagian sirah, ya, bukan keseluruhan itu hukumnya sunnah, fardunya wajibnya itu diusap sebagian saja boleh. Wa ghuslu rijlaini lan masui sikil loro ilal kabaini tumeka kemiren utawa poloke karo marotan halihambal sepisan-sepisan ma'an niyati serta niat wa bulan tertib. Iki rukune mandi. Mandi wudu ya. Fardune wudu 1 membasuh muka. Ya niat pasti. Ya niat dimulai dengan membasuh muka. Kemudian kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, 3 membasuh kaki sampai mata kaki sekali-sekali ya. Jadi fardunya, kalau sunnahnya ya 3 kali disertai dengan niat, kemudian tertib. Tertib itu berurutan mulai pertama sampai terakhir. Ya, jadi kalau misalkan apa itu hanya disyaratkan semua terkena air, bisa jadi orang yang mau wudunya di
sungai, kakinya sudah masuk dulu ke air, itu harus basah dulu. Ya, more wudu'e ya dimulai dari kaki dulu. Ya karena membasuh kaki wong saiki sikilku ning banyu mesisan kok. Jadi melemplung nang banyu, kaki sudah terkena air sekalian basuh kaki. Baru setelah itu ambil air niat dengan membasuh muka. Ini yang kaki belum jadi karena belum enggak tertib itu. Tertib itu ya harus urut membasuh wajah beserta niatnya ya diurut, basuh tangan ya, kemudian bagian kepala, kemudian kaki, ya itu harus berurutan. Wa mautai barang adaha kang sakliyane ya kang kasbut. Jadi selain yang disebut di atas yang fardu-fardu itu, misalkan ya membasuh telinga ya, kemudian membasahi tengkuk ya, gulu bagian belakang itu ya, termasuk lagi kumur, istinsak, kumur dengan hidung, itu semuanya iku sunanun piro-piro sunah muakadatun kang den kukuhaken. Wa fadlu utai fadilai utawa keutamaan sunan iku kadirun akeh. Wa thawabuha utawi ganjarane sunanun iku jazilun agung. Wudu kok ono kemu ya, kemudian ya sebelum berkumur cuci tangan dulu, kemudian berkumur ya, kemudian istinsak, kumur hidung ya, kemudian membasuh 3 kali ya, kemudian masih membasuh telinga, membasuh tengkuk ya, ini semuanya sunah-sunah dan namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu tambahan ya, tambahan dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan beliau tidak pernah meninggalkannya kecuali darurat. Jadi nek darurat, kondisi normal Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Nah, kecuali keadaan darurat baru mungkin ya tidak berkumur atau mungkin tidak istinsak. Kenapa? Misalnya di mulutnya terkena air sakit, ya, kemudian hidungnya buntu atau mungkin luka dan seterusnya, atau tidak 3 kali ya karena mungkin airnya terlalu dingin, cukup 1 kali sah ya. Tapi ketika kondisi normal beliau selalu melaksanakan sunnahnya, itu namanya sunnah muakkadah. Keutamaannya banyak sekali, pahalanya ya sangat besar. Wal mutahawinu tai wong kang gegampang to ngremehaken biya kelawan sunnah iku khosirun tunata rugi. Orang yang meremehkan sunnah itu rugi. Butuh pisan-pisan memang sah kalau rata. Ya, nggak perlu kumur sah, nggak perlu istinjak sah, nggak ngusap kuping sah, nggak ngusap tengkuk sah, tetapi rugi karena ninggal nih pahala yang agung itu. Bal-balik wa utawi mutahawin bi asli faroidihi kelawan asali pira-pira perdune mutahawin iku mukhatirun nguwatiraken ya, bahkan orang yang meremehkan sunnah itu mengkhawatirkan orang ini ya. Apa sah panda, apa bagus apa ndak. Wa inna nawafila mongkosne pira-pira sunnah iku jawab biru dadi pira-pira tambelan lil faroidi maring pira-pira fardu. Saman basuh bagian uduk mek sepisan-sepisan. Ini fardunya bisa dikhawatirkan juga. Iku mau basuh rai roto pegah. Ya, ini lek basuh rai yakin rata. Seperti yang saya jelaskan itu. Membasuh
bagian-bagian wudhu itu, yang pertama usahakan langsung merata seluruh badan, seluruh bagian. Misalnya membasuh wajah, itu tangan jangan dilepas dulu, putar-putar, ratakan sampai seluruh wajah yang wajib dibasuh itu terkena. Jangan tangan ini dilepas kemudian dikembalikan tanpa mengambil air lagi. Karena apa? Ketika tangan kita terlepas dari wajah, kemudian kita kembalikan, yang kedua sudah tidak bisa lagi menghilangkan hadas. Karena apa? Airnya mustakmal. Jadi harus ambil air baru basuh lagi. Kalau kita hanya membasuh satu kali, berarti meninggalkan sunnah Rasul. Dikhawatirkan fardunya juga tidak sah. Kenapa? Bisa jadi membasuh satu kali nggak roto, tangan juga demikian dan seterusnya. Maka ya, wal mutahawinu biha khosirun. Orang yang meremehkan sunnah-sunnah itu rugi besar. Ya, karena bisa jadi fardunya pun dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Fa innan nawafila jawabirul faraid. Karena sunnah-sunnah itu bisa menutup kekurangan dari fardu-fardu. Seperti juga sholat sunnah itu jangan diremehkan. Ya, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Kalau subuh ya ada sholat sebelum qobliyah, sholat apa? Rong rokaat fajar atau sholat 2 rakaat fajar. Oh, itu luar biasa. Bahkan Rasulullah ya menjelaskan 2 rakaat sholat 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi luwih agung, luwih gede, luwih bagus timbang dunia seisinya. Itu 2 rakaat. Kapan sholatnya? Ya setelah adzan. Krungu adzan, jawab, selesai, berdiri, niat sholat fajar. Kemudian lebih lagi yang sholat yang dianggap berat, yaitu sholat malam. Ya, itu luar biasa. Bahkan kebutuhan hidup dunia akhirat ini akan dicukupkan ketika kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah, apalagi sholat malam. Sampean santri-santri nek pengen besok iku mulya ya wong ning pondok iku akeh nganggure. Artinya kesempatan kita untuk ibadah full ya 24 jam. Iki nek kaya sing pun rumah tangga itu ya siang harus kerja sekeras itu sehingga mungkin payah, malamnya ngantuk sehingga apa itu tak kuat untuk bangun. Tapi kalau di pondok anak santri pokoknya iso ngatur ya wis kabeh waktu ora tau kerja apa paling disuruh kerja bakti sekali-sekali. Itu pun tidak full seperti orang-orang kerja. Ya. Jadi bisa melatih diri untuk melakukan sunnah-sunnah. Dan ini dari sunnah inilah maka apa itu Allah turunkan wahyu dawe Allah ya dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cinta pada Allah. Cinta itu kita menganggap kita orang yang ibadah, orang yang iman, orang yang Islam, orang yang ingin diselamatkan Allah. Ya. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Ya. Ikuti aku, kata Rasulullah. Ya, dari Al-Quran. Itu Allah yang memberikan contohnya. Katakan Muhammad, suruh mengikutimu. Ya, artinya seperti itu. Kalau dibuat kalimat yang simpel,
kalau kalian merasa cinta pada Allah, lakukan sunnah-sunnah Rasul. Fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnahku. Yaghfir lakum dunubakum, yuhibbukumullah. Pertama, maka engkau akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Coba. Jadi dengan kita beribadah cukup wajib tok. Tidak ada jaminan Allah ampuni dosa kita, tidak ada jaminan Allah mencintai kita. Orang yang sudah tidak lagi dicintai Allah, artinya orang yang dimurkai Allah, alias orang yang menjadi musuh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan harap selamat. Tapi orang yang dicintai Allah, ya, ini harapan pertama untuk menjadi hidup bahagia. Apalagi wa yaghfir lakum dunubakum, dosanya diampuni. Dengan dosa yang diampuni, dicintai lagi, ya jaminan bahagia hidup dunia akhirat. Dengan apa itu? Fardu lakukan, sunnah-sunnah lakukan. Maka mutahawin bis sunan, orang yang meremehkan sunnah-sunnah Rasul, iku khosirun, ya, ini rugi besar. Kenapa? Harapan untuk dicintai Allah sulit, harapan untuk diampuni dosanya sulit. Kenapa Pak? Orang sudah sholat kok nggak disukai Allah, kok nggak diampuni? Lihat sholat kalian, lihatlah sholat kita. Apakah sholat kita khusyuk? Ya, sholat di dewi kalau ngelamun. Mestinya sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa? Doa iftitah, malah sebelumnya ada pernyataan, ya, iftitah itu. Kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ya, baik. Aku hadapkan pada saat sholat ini di hadapan Allah. Ya Allah, aku hadapkan wajahku. Wajah itu wajah badan menghadap kiblat, wajahnya hati menghadap Allah. Lek rogone didepne kiblat sholat itu, tapi hatinya odo mbayangne Ka'bah, salah itu. Kiblate wong sholat kan Ka'bah, berarti wong Islam ku nyembah Ka'bah, salah. Ya. Badan kita dihadapkan ke satu arah. Semua orang Islam di bumi ini, bahkan mungkin di langit, ya, ana wong uripe ndak awang-awang. Iku lek sembayang kudu ndingkluk, ya, gak oleh ndengak. Karena apa? Ka'bah di bawahnya. Ya. Ana wong sing uripe ndek isor bumi, sakit sakdine iki. Ya. Iku lek sembayang kudu ndangak iku. Kenapa? Karena Ka'bah di atasnya. Jadi satu arah, tapi rogone dhewe. Wajah itu bagian badan depan ini dihadapkan ke sana, tapi hatinya tidak dihadapkan ke Ka'bah. Hatinya ini wajah tu wajiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, hatiku kuhadapkan kepada orang yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan dengan hati yang condong, kemudian musliman dengan hati yang pasrah. Jadi orang sembahyang itu ngadep Allah. Lah saya di sembahyang apa ngadep Allah? Ya. Badannya memang dihadapkan ke Ka'bah, tapi hatinya, kalau ini diharapkan untuk bisa dicintai Allah tanpa sunnah, kemudian diharapkan dosanya diampuni, ya, jauh dari kenyataan. Kalau bahasa Arab hayhata, hayhata itu nonsen, apa nonsen?
Nonsen itu bahasa Jawa tangeh lamun, apalagi jauh dari kenyataan. Ya, hayata. Maka supaya kita tetap dicintai Allah, walaupun sholat di lamun, yang penting sudah kita usahakan sebaik mungkin syarat rukunnya. Badane wis anteng, atine kok keluyuran rono rene enggak murni menghadap Allah, itu asal ditambah dengan melakukan sunnah sholati kena nambali bolongi fardu ya, sholat sunai kena digawe nutup kekurangan sholat fardu, poso sunai kena nutup kekurangan dari puasa Ramadan, puasa fardu dan seterusnya. Ya, kemudian zikirnya untuk menutup zikir fardu. Apa zikir fardu? Bataan sholat. Yang wajib dibaca dalam sholat satu apa? Sing wajib diwaca. Niat itu tidak wajib dibaca, sunnah aja dibaca, wajib ya dalam hati. Yang wajib dibaca sekarang takbiratul, jadi sampai sembayang takbirnya kok dibatin ora sah, karena harus dibaca ini. Baca ini ada suara nih, tangkeme ya muni, suarane genah. Masa suarane ono tangkem muni tapi hurufnya ndak genah, nggak jadi. Ekber, ya ono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Ya, itu untungnya masih sunnah itu. Ya. Kalau wajib misalkan loh ya, Sami Allahu liman hamidah, itu dilangi HI itu enggak jadi. Ya. Kalau hamid berarti hanya hamidah, padahal hamidah ono hune. Kalau diwakaf hamidah. Nah, tapi karena sunnah ya sah. Kalau misalkan itu masih dibaca hunya tapi pelan, ya itu masih mendapatkan sunnahnya baca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau memang ini ya yang dibaca sami Allahu liman hamid, itu tidak jadi. Salahnya sah, tapi sunnahnya hilang. Sunnah apa? Sunnah baca sami Allahu liman hamidah. Kalau wajibnya, sekarang tanya, wajib maca yang dibaca ini alias zikir wajib namanya. Dalam sholat satu takbiratul ihram, dua membaca surat Al-Fatihah, tiga membaca apa? Ya, Putri, wajib yang wajib dibaca waktu dibaca loh. Satu takbiratul ihram, dua Fatihah, tiga yang banter tahiyat akhir. Ya, wajib itu. Ya. Jadi kalau kabira walhamdulillah katsira sunnah. Gerakan-gerakan pergantian gerakan ruku Allahu Akbar, kemudian berdiri dari ruku sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, ya, itu sunnah. Setelah tahiyat akhir yang wajib dibaca, sing kena Putri dulu, apa sing terakhir, sing banter Putra, Farhan, itu apa? Rehan. Solawat itu masuk dalam tahiyat akhir. Ya itu masuk itu. Jadi tahiyat itu rukunnya harus baca solawat.
Ya. Ayo, yang terakhir. Salam apa? Salam yang pertama itu wajib. Tapi kalau kita tidak membaca sunnah-sunnah, bisa jadi fardu-fardu yang kurang itu menjadi tidak mendapatkan kesukaan atau kecintaan Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya. Makanya sih dilengkapi karo sunah-sunah supaya apabila yang fardu-fardu itu ada yang cacat masih bisa diperbaiki dengan sunnah. Asalnya apa sih kita mengikuti sunnah kok dicintai Allah dan diampuni dosanya? Karena yang kita ikuti adalah orang yang dicintai Allah. Maka yang menirukannya melok-melok dicintai Allah. Ya, ini ada istilah ya, apa guyonan tapi beneran itu sama dengan orang yang mengikuti orang yang dicintai Allah. Ini katut dicintai juga. Kita ini sebetulnya nggak pantas dicintai Allah itu. Kalau hanya sholat, sodako juga ria, poso juga banyak cacatnya. Cacatnya apa? Yang membuat cacat puasa sehingga tidak ada pahalanya itu ada 5. Apa ya? Goro, ngerasani, adu-adu, janji-janji sumpah-sumpah palsu, melihat dengan syahwat. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita yang fardu-fardu, ya nggak layak untuk dicintai Allah, nggak layak untuk diampuni dosanya. Tapi kalau kita meniru, melok, derek, ya namanya ibadah Rasul itu derek Kanjeng Nabi, sak ibadahe carane diikuti, masih ora podo jeruni, ora podo karo Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi khusyuk. Jadi beda loh ya. Kalau Rasulullah lupa dan orang-orang yang memang sudah dekat pada Allah, ya golongan orang alim ma'rifat itu lupa dalam jumlah sholat itu bukan karena ngelamun, saking asyiknya ya mudzakarah dengan Allah, saking asyiknya ya apa kalau bahasa nomi berkencan dengan Allah yang dicintai sampai lali rakaat. Pernah Rasulullah itu ya sholat isya 3 rakaat, dilik ini tetap salam isya. Kemudian selesai sholat, sahabat kan bingung, ya apa ya? Iki mek telu Kanjeng Nabi wis dilik nih pancet salam. Ya. Kemudian sahabat tanya, ya Rasul, panjenengan tadi sholat 3 rakaat. Enggak, itu Rasul. Enggak, saya sholat 4 rakaat. Iya ya Rasul. Ayo, yang lain apa benar? Saya 3 rakaat. Iya ya Rasul. Nah, itu penjelasan beliau apa? Itu tadi karena saking asiknya saya bercinta dengan Allah, bercengkerama, ya, berkomunikasi, ya, sehingga saya lupa dengan jumlah. Kalau kita lupa kan karena ngelamun, tapi beliau-beliau itu ya termasuk Rasulullah dan sahabat, para ulama, para wali Allah, orang-orang yang makrifat, ya yang selalu merasa di samping Allah itu bisa jadi lupa karena saking kusyuk. Sayyidina Ali itu pernah perang terkena sasaran panah mantep di badan, di bagian punggung. Iku lek dibatek kan panah itu ada kancingnya, lek masuk di batek ono nyokrok. Itu beliau mengatakan gini, engkau nak aku sembahyang panahi batekan. Ngumun dah bang belum sembahyang tambah bengok-bengok, sembahyang Sayyidina Ali kan rasa. Ora saiki ae ya cara ri le kena ri kandang diilangi ya engko lek saya sembayang aduh-aduh ya apa sih dinali nuwun sewu sih dinali ya mangkene sama sembayang panah kalau cabut sama aduh yung terus ya apa kata beliau gimana aku lagi sholat nu ora ono sing tak krasa ya apa-apa kejaba aku ngadep Allah asik karo Allah wedi karo Allah wis ora krasa apa-apa. Jadi panah dicabut dan blas nggak bereaksi.
pas sembahyang saking asiknya khusyuknya pada Allah. Elak dewi disenggol didik-didik ning enak sembahyang mergo apa ora asik sembayangi asik dengan Allah tapi asik dolinan. Nah kalau hanya seperti ini yang kita andalkan, gimana kita bisa diampuni Allah, gimana bisa dicintai? Maka hendaknya kita seluruh ibadah kita itba Rasul, fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnahku, maka Allah akan mencintai, dosa akan diampuni. Ya, mergo nderek niki guyonan. Saya kalau pengajian dulu kalau rutinan di Purworejo itu biasanya sing takjak itu Pak Samin. Itu kalau bilang gini ya, nanti Min mangan enak. Ya. Jadi kak saya pengajian suguhannya kan enak-enak. Ya jadi sing melok aku ya melok mangan enak. Padahal Samin ini ya mek plengok. Ora ceramah, ora apa nyekel mik, pokoknya ora melok apa-apa. Pokok lungguh samping girewang mangan melok enak, lungguh melok empuk. Ya. Mek bedone siji, ya aku disangoni, Pak Samin ndak disangoni. Kayak berkat biasanya mah kawan. Loh, jadi wong nderek, wong penake penak. Nderek wong dicintai, ikut dicintai. Nderek Kanjeng Nabi, manusia yang dicintai Allah, kita akan ikut dicintai. Karena awake didosane akeh, wong sing wis disenengi lek dosa ya di sepuro. Nah, maka jangan pernah remehkan sunnah-sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah. Karena harapannya apa? Yang wajib, yang kurang-kurangkan ditutup dengan sunnah-sunnah itu. Semoga kita bisa melaksanakan full sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.